Selamat siang, Pak Hadi atau Mas Hadi. Selamat siang juga, sahabat Lingkar Madani. Halo, Kak Diar. Selamat siang. Ini Kak Faradina ada dua ya. Halo, Kak Faradina. Siang, Kak Faradina. Siang, Kak Siang, Indah Mbak. Beklari. Yang namanya sama kayak aku ya. Oke, masih sama ya teman-teman ya. Yang nemenin Mas Hadi itu aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kelas pelatihan daring kapasitas organisasi kohort 2 keuangan strategi organisasi nirlaba dengan judul Upaya Menempatkan Pengelolaan Keuangan sebagai Pilar Strategis Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Mungkin langsung aja. Halo Mas Hadi. Iya, Mbak Indah. Apa Halo. kabar Mas Hadi? Baik, hari ini cerah ceria ya, nggak kayak Iya, kemarin mendung. Iya. iya hari ini cerah banget. Baik, kalau gitu langsung aja ya Mas Hadi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi hari kedua. Kalau kemarin kita sudah nyapu bersih secara garis besar saja di dalam materi pengantar. Maka hari ini kita akan lebih mengarah kepada aspek keuangannya ya. Bagaimana kita memahami arsitektur ya, kerangka arsitektur keuangan bagi organisasi nirlaba gitu ya teman-teman ya. Untuk memahami kerangka arsitektur keuangan bagi organisasi nirlaba ini kita akan mendiskusikan dua bagian gitu ya. Ada dua bagian karena kenapa kita membahas dua bagian? Karena memang gini, keuangan ini sifatnya kan menjadi apa namanya semacam dukungan bagi organisasi gitu ya untuk bisa berjalan berlangsung gitu ya dan terus berlanjut gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi keuangan untuk memahami kerangka arsitektur keuangannya, maka kita ingin terlebih dahulu mengenali organisasinya terlebih dahulu. Baik, jadi dua ini yang kita akan bahas ya. Yang pertama kita pahami dulu secara konteks organisasinya ya. Orang kalau membangun organisasi ini kan pasti sudah memikirkan gitu ya. Apa landasan organisasi yang akan dijadikan pijakan, kemudian setelah organisasi punya landasan, lalu kemudian mengatur bagaimana tata kelolanya, hubungan organisasi dengan pihak luar gitu ya. Demikian juga kita akan mengatur tata laksananya, ya, bagaimana organisasi secara internal berproses mengimplementasikan kegiatan program termasuk keuangan, dan juga nanti pada akhirnya kita juga akan memikirkan bagaimana keberlanjutan organisasi. Kira-kira membangun organisasi adalah seperti ini yang kita mesti ketahui gitu ya. Memahami ini bagian pertama tentang membangun organisasi ini, saya sebenarnya bukan ahlinya, tetapi saya ingin mengutip beberapa referensi rujukan supaya kita bisa mengenali nanti keuangan itu ada atau berada di mana gitu ya. Nah, sehingga ini anggap saja sebagai pengantar saja bagi teman-teman para pengelola keuangan untuk mengetahui organisasinya masing-masing gitu ya. Bahwa kalau para pendiri organisasi kita membangun organisasi, pasti yang pertama kali akan membangun landasan gitu ya. Membangun landasannya berarti akan bicara nilai-nilai gitu ya. Pendiri kita itu mau membangun ini menerapkan nilai-nilai apa sih waktu pendirian gitu ya. Nah, karena untuk mendirikan ini kan pasti mungkin beberapa orang berkumpul gitu ya. Kemudian memberikan mandat kepada siapa yang nanti akan mengelola gitu sehingga nilai-nilai pendirian organisasi ini akan berisikan mandat-mandat dari para pihak-pihak yang akan mendirikan organisasi. Nah, ya, kemudian dari sini dibangunlah nilai-nilai organisasi ya yang mungkin nilai-nilai ini akan berkembang gitu ya, nilai organisasi berkembang. Tetapi tentu saja di awalnya akan ditetapkan mau kemana sih organisasi ini kalau dibangun gitu ya. Maka dari nilai-nilai organisasi akan dibentuk visinya mau ngapain gitu ya. Kemudian visi jangka panjang ini akan diturunkan menjadi misi organisasi untuk dicapai dalam sekian tahun saya akan mencapai misi A, misi B, dan seterusnya. Dari situ kemudian ditentukanlah gitu ya
organisasi kita ini akan di mana posisinya, kemudian akan melakukan peran-peran apa, sehingga kemudian posisi dan peran ini akan mendukung misi dan visinya organisasi. Kira-kira begitulah yang harus dibangun oleh suatu organisasi yang memang didirikan ya oleh para pendiri. Next. Kemudian setelah kita menetapkan landasan organisasi berupa visi, misi, dan tujuannya, serta posisi dan perannya, maka kemudian kita akan, organisasi kita ini pasti akan membuat semacam tata kelolanya, mau diarahkan kemana sih gitu ya, hubungan antara organisasi ini dengan pihak eksternal gitu ya. Jadi dari visi misi tadi, kemudian peran dan posisinya kita juga tahu, maka kita akan jabarkan, kira-kira dari misi kita ini siapa yang akan didampingi atau diintervensi bahasa programnya gitu ya. Artinya apa? Dari misi organisasi nanti akan ditentukan fokus-fokus tertentu, mungkin fokus terhadap areanya, mungkin terhadap sasarannya, siapa akan diintervensi, kemudian siapa sih penerima manfaatnya. Nah, ini kan berarti dari misi organisasi akan di siapa sasarannya gitu ya, ditentukan siapa sasarannya. Kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap sasaran yang akan kita intervensi. Nah, kalau kita sudah membuat pendekatan terhadap sasaran yang akan diintervensi dari organisasi, maka kemudian akan butuh alat atau instrumen apa gitu ya, yang diperlukan supaya organisasi ini bisa melakukan pendekatan kepada kelompok sasaran dari yang akan diintervensi dari program-programnya organisasi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana hubungan kita dengan pihak lain, pihak luar organisasi ya, dengan membangun tata kelola, tentu saja bagaimana secara internal kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang sudah kita coba siapkan dan dibangun gitu ya. Maka kita akan membuat semacam tata laksana organisasi gitu ya. Di mana kalau tata laksana organisasi ini nanti secara internal kita akan mengatur bagaimana si implementasi terhadap program dan layanan yang akan dilakukan oleh organisasi. Bagaimana kemudian komunikasi, publikasi, dan kemitraan dengan pihak-pihak lain gitu ya. Kemudian bagaimana mengelola atau mengimplementasikan data-data, informasi, dan pengetahuan dari semua kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Demikian juga dengan orang-orangnya gitu ya, akan diatur seperti apa gitu ya. Dan tentu saja ada di aspek keuangan juga gitu ya, bagaimana sih implementasi terhadap keuangan dan administrasinya. Nah, di sinilah baru ya muncul kebutuhan bagaimana kemudian keuangan ini diatur ya dan diarahkan. Tentu saja kalau membangun organisasi, tentu saja tidak hanya untuk setahun, 2 tahun, atau paling lama 5 tahun misalkan gitu ya. Organisasi kalau sudah dibangun, tentu saja harus dipikirkan bagaimana organisasi yang terus berkembang gitu ya, terus berlanjut, terus tumbuh gitu ya, sehingga kita mesti selain tadi membangun tata kelola, membangun tata laksana gitu ya, kita juga memikirkan bagaimana organisasi ini berlanjut ya, tentu saja dengan 2 hal paling nggak kita perhatikan. Yang pertama nih para tim manajemen di organisasi harus memikirkan bagaimana nanti mobilisasi sumber dayanya gitu ya. Sumber daya ini termasuk juga pendanaan ya, sumber daya itu termasuk pendanaan, termasuk SDM dan juga perangkat yang lain gitu ya. Bagaimana memobilisasi sumber daya ini agar bisa diperluas mungkin ya, atau kalau belum bisa memperluas tentu saja bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan selama implementasi ini bisa kelola dengan baik sehingga menjadi pembelajaran untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan atau program-program selanjutnya. Yang kedua tentu saja selain mobilisasi sumber daya supaya tetap berlanjut, maka harus juga menemukan gitu ya, menemukan hal-hal baru gitu ya. Tentu saja mungkin kita punya perkembangan terhadap kegiatan, lingkungan kita berkembang segala macam, maka butuh mungkin relevansi baru gitu ya. Oleh karena itu dituntut manajemen ini, organisasi ini bisa melakukan kreasi-kreasi terhadap program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari pengelolaan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Juga mungkin melakukan inovasi terhadap program-program yang ada. Mungkin programnya sama tapi teknik pelaksanaannya berbeda. Nah, itu kan butuh inovasi gitu ya. Atau mungkin perlu reposisi. Dan demikian maka organisasi akan terus bisa
berjalan, bahkan berkembang ya. Demikian. Nah, berkaitan dengan tadi tata laksana keuangan maupun administrasi, maka kita fokus di keuangan gitu ya. Dalam hal ini, di dalam organisasi ini akan tadi tata laksana maupun tata kelola tentu saja akan dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik, di mana prinsip pengendalian internal ini harus diterapkan di dalam hal membangun mekanisme kerja atau biasanya kita familiar dengan istilah SOP ya, membuat SOP, membangun SOP itu penting, entah itu SOP keuangan, entah itu SOP program, entah itu SOP Monef, SOP kepegawaian dan seterusnya. Tetapi kemudian prinsip-prinsip nilai internal atau saling kontrol di dalam membangun mekanisme kerja harus diperhatikan. Kemudian setelah alat kerja apa mekanisme kerja yang sudah dibangun, maka siapa-siapa yang melaksanakan ini berarti SDM-nya juga harus ditata gitu ya. Apakah rekrutmen harus dilakukan untuk berapa personil gitu ya terkait organisasi. Nah, ini juga dalam hal ini merekrut, menempatkan atau membina karirnya SDM-SDM di organisasi ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal. Nah, supaya SDM-nya bisa bekerja dengan baik, tentu saja juga organisasi harus menyiapkan tools maupun perangkatnya gitu ya, termasuk perangkat untuk pengelolaan keuangan. Nah, berkaitan dengan pengelolaan keuangan, maka kita harus pahami bahwa ada 4 pilar manajemen keuangan. Ini yang coba mari kita bahas di dalam materi-materi selanjutnya ya. Nah, berkaitan dengan pilar manajemen keuangan ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Nanti ada pengendalian internal yang pertama itu ya yang tadi saya sampaikan tapi tidak kita akan bahas dalam materi ini, itu ada di materi lain nanti berkaitan dengan pengendalian internal karena materi itu akan membahas bagaimana sih membangun mekanisme kerja. Yang kedua, pilar kedua adalah perencanaan atau penganggaran ya. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Kalau bicara keuangan pasti akan ada bicara penganggaran gitu ya. Kemudian pilar yang ketiga nanti kita akan setelah ada penganggaran pasti akan ada praktek-praktek implementasi terhadap kegiatan dan transaksi keuangannya. Maka akan muncullah dalam hal keuangan ada data transaksi atau data akuntansi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran gitu ya. Penerimaan macam-macam nanti kita akan bahas, pengeluaran juga macam-macam. Nah, kemudian setelah data transaksi ada, kemudian diproses secara akuntansi sampai menjadi laporan keuangan, ya, maka laporan keuangan ini akan dilihat ya, dilakukan evaluasi atau analisa atau bahasa ininya dilakukan pengawasan. Tentu saja dalam hal keuangan pengawasannya adalah dengan melibatkan pihak eksternal seperti misalkan auditor dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita akan coba dalamin ya apa saja yang harus kita kenali dalam hal mengelola keuangan organisasi nirlaba ya supaya teman-teman bisa memahami oh ternyata keuangan organisasi nirlaba itu harus begini-begini gitu ya. Dalam hal ini ya keuangan organisasi nirlaba itu sangat berbeda dengan keuangan organisasi yang lain terutama organisasi bisnis gitu ya atau profit gitu ya. Mungkin di materi-materi sebelumnya sudah pernah dibahas gitu ya, tapi pada dasarnya perbedaan terhadap keuangan organisasi nirlaba dengan organisasi profit itu paling tidak dalam hal yang pertama cara memperoleh sumber daya ya, terutama sumber dana gitu ya. Kalau non profit kan karena emang yang kita jual adalah idealisme gitu ya, kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, kemasyarakatan maupun sosial keagamaan atau sosial pendidikan. Maka tentu cara memperoleh sumber dayanya akan berbeda dengan organisasi profit. Organisasi profit kan biasanya kan tentu saja mereka sudah pasti kalau memberikan profit kan akan mungkin menjual barang atau menjual jasa atau bahkan memproduksi barang dan jasa. Sedangkan kalau di non profit kan tentu saja kita menjual idealisme gitu ya, kegiatan-kegiatan yang kita usulkan supaya bisa memberi manfaat bagi para kelompok yang kita dampingi atau kita sasar ya dalam intervensi programnya dan sebagainya, maka ini tidak ada bicara ngomong jual barang, jual jasa maupun memproduksi barang gitu ya. Kemudian karakteristik yang kedua ya ada transaksi khusus yang hanya dilakukan di kalangan organisasi nirlaba yang mana di organisasi profit tidak ada gitu ya. Kalau organisasi profit kan jual barang, jual jasa ataupun membuat produk itu ya.
kan kemudian setelah dijual kan uangnya terserah organisasi mau gunakan seperti apa gitu ya. Nah, kalau di lembaga ini organisasi nirlaba ini berbeda perlakuannya. Tidak sembarangan uang yang masuk atau yang diperoleh itu bisa bebas digunakan seperti organisasi profit gitu ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita akan coba pelajarin bahwa ternyata ada hal yang khusus ya terkait dana-dana yang bisa diperoleh oleh organisasi nirlaba. Kemudian siklus pengelolaan juga memang sih secara garis besar siklus pengelolaan nirlaba itu dengan bisnis itu sama gitu ya, dari mulai penganggaran kemudian nanti ada penerimaan, pengeluaran, pertanggungjawaban, tetapi secara dalemannya itu ada perbedaan, mungkin lebih kompleks di dalam organisasi profit. Kalau di non profit kan tidak terlalu kompleks, tapi dalam siklus pengelolaan ini ada karakteristik yang membedakan antara kita nirlaba dengan profit gitu ya. Kemudian juga nanti kategori penerimaan maupun biaya juga kita akan berbeda dengan organisasi profit. Nah, baik, coba kita akan ulas satu persatu ya, terkait karakteristik keuangannya organisasi nirlaba gitu ya. Nah, berkaitan dengan cara sumber dana ya, sumber dana terutama gitu ya, maka dari jenisnya, semua sumber daya berupa dana yang kita peroleh itu akan dikelompokkan menjadi dua. Penerimaan yang disebut sebagai penerimaan sumbangan ya, atau bahasa secara pelaporan keuangannya namanya pendapatan gitu ya, atau bahasa gaulnya itu revenue. Kemudian jenis yang kedua adalah yang penerimaan bukan sumbangan, bahasa akuntansinya adalah penghasilan atau bahasa gaulnya adalah income ya. Jadi berbeda ya. Uang masuk di non profit di nirlaba ini hanya ada dua, dari sumbangan dan dari non sumbangan. Kalau profit kan jelas ya, tidak ada sumbangan di profit. Kecuali memang sekarang profit udah mulai mirip-mirip non profit gitu ya. Buka posko-posko ya kan, penerimaan sumbangan dan seterusnya. Tapi itu bukan karakteristik utamanya. Kalau di non profit memang kita sumber dananya cuma dari dua ya, sumbangan dan non sumbangan. Pada umumnya di bagian nomor satu dari sumbangan. Misalkan apa sumbangan itu? Misalkan dapat hibah dari lembaga donor, atau mungkin dapat donasi dari orang pribadi, atau kalau dari pemerintah bisa jadi namanya dapat bantuan dari pemerintah gitu ya, atau mungkin dalam hal kegiatan keagamaan ada istilah penerimaan berupa misalkan wakaf gitu ya. Ini kan semua penerimaan ini, jenis penerimaan ini masuk kategori sumbangan gitu ya. Nah, kalau yang bukan sumbangan apa? Ya tentu saja mungkin saja dalam melaksanakan kegiatannya kemudian ternyata orang-orang di organisasi ini karena ahli-ahli semua, kemudian ada orang yang kemudian meminta bantuan, lalu meminta bantuan organisasi, lalu kita menerima uang dari sana, maka itu bisa jadi kita sebut bukan sumbangan. Kenapa? Memang itu adalah karena keahlian kita diberikan kepada pihak lain gitu ya. Memang sengaja memang punya keahlian tertentu kemudian memberikan layanan jasa ya, bahwa kemudian menerima bayaran itu mungkin dampaknya gitu ya. Tapi kita memang nggak cuman dari program-program, mungkin saja kita bisa memberikan layanan jasa ya, mungkin juga layanan konsultasi gitu ya, atau mungkin pendampingan tapi menerima bayaran dan seterusnya. Maka ini kategori bukan sumbangan. Atau mungkin dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan donor ya, mungkin organisasi kita ini juga memberdayakan aset-asetnya organisasi, seperti misalkan kalau punya mobil disewa-sewain, punya alat kerja, laptop, meja kursi, komputer, ya kan, infokus, bagian disewa-sewain mungkin, atau bahkan ruangan kantor yang nggak terpakai, disewa-sewakan, nerima uang, itu kan juga termasuk kategori penerimaan yang bukan sumbangan. Atau mungkin kita punya dananya sangat luang gitu ya, kemudian uangnya ditempatkan di deposito atau di reksadana atau di surat berharga lainnya, kemudian kita mendapatkan hasil berupa mungkin bunga gitu ya, atau mungkin yang lain gitu ya, atau mungkin juga nggak sengaja juga memang nggak direncanakan untuk kita jualan, tapi sangat mungkin kita harus berjualan juga ada
Contohnya misalkan kita melakukan program pemberdayaan ekonomi misalkan pada masyarakat dampingan. Ternyata kemudian di sana masyarakatnya mempunyai produk yang sifatnya ini ya, artinya produknya bagus mungkin menurut kita ya. Kemudian tapi mereka terkendala dengan nggak tahu mau dipasarkan kemana. Nah, organisasi kita punya melihat ini punya apa namanya membayangkan punya peluang bisnis yaitu membantu kelompok dampingan memasarkan produk-produk mereka. Nah, ini kan secara nggak langsung kita jadi jualan juga ya. Mungkin produknya kita ambil, kemudian kita kemas ya, kita kemas, kemudian jadi cakep, kita jual. Maka kita akan menerima uang gitu ya, bukan sumbangan karena itu dari menjual barang program atau menjual produk program gitu ya. Nah, ini kan berarti bukan sumbangan. Jadi penerimaan berdasarkan jenisnya akan ada dua nanti ya. Silakan teman-teman nanti bedah di organisasi masing-masing. Penerimaan yang ada di organisasi kita ini apa sih? Jenisnya sumbangan kah atau bukan sumbangan kah? Ya, itu yang pertama dari jenisnya. Yang kedua dari sifatnya. Nah, ini yang membedakan penerimaan-penerimaan di organisasi nirlaba beda dengan profit. Dari sifatnya, atas seluruh penerimaan organisasi ini ada dua. Ada penerimaan-penerimaan yang sifatnya tidak terikat atau tanpa pembatasan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah ada yang sifatnya terikat atau dengan pembatasan. Contohnya apa dong kalau gitu? Coba kita perhatikan, misalkan gini, ada orang pribadi datang ke kantor nyumbang ke kantor kita, ya kan? Itu kan berarti jenisnya sumbangan tuh. Tapi kemudian ini sifatnya apa nih uang masuk ini dari sumbangan individu ini? Terikatkah atau enggak terikat? Tergantung statement yang disepakati bersama. Donatur ini, orang pribadi datang ke kantor nyumbang, ada maksud enggak dia atau sekedar nyumbang saja? Kalau misalkan nyumbangnya ada maksud, misalkan gini, karena memang organisasi kita membuka peluang untuk donasi, emergency response contohnya gitu ya. Kemudian datanglah orang-orang untuk menyumbang organisasi kita untuk mendukung emergency response. Maka ini uang masuknya itu adalah terikat atau dengan batasan. Akan beda dengan misalkan kita suka lihat di jalanan gitu ya. Ada misalkan PMI lah gitu yang suka nyegat-nyegat orang di jalanan pakai karcis atau di stasiun atau di mana itu ya ngasih karcis untuk sumbangan PMI. Nah, gini-gini nggak terikat. Kenapa? Ya orang sekedar nyumbang pokoknya silahkan PMI yang mengelola sendiri. Kan kita juga punya mungkin ya yang model-model begitu penerimaannya. Nah, itu yang tanpa batasan. Beda dengan tadi, sama-sama nyumbang orang pribadi tapi ternyata tujuannya untuk emergency respon gitu ya. Nah, ini berarti sumbangan pribadi ini masuk sifatnya dengan pembatasan ya. Atau mungkin yang lainnya. Banyak organisasi juga nirlaba sekarang yang melakukan canvassing melalui para tenaga fundraiser yang diedarkan di lapangan. Canvassing ini kan sama kayak model PMI. Kalau PMI kan cuman nyekat orang gitu ya, ngasih karcis itu sumbangan gitu ya selesai. Kalau canvassing ini orang-orang fundraiser ini di-hire untuk bisa berbicara, ketemu orang di jalanan, ngobrolin program-programnya organisasi dengan cara yang menarik minat sehingga kemudian donaturnya tiba-tiba tertarik kemudian ngisi nomor rekeningnya nanti auto debit segala macam. Nah, selama ini apa namanya dana-dana ini oleh donaturnya yang apa tidak menyampaikan tujuan tertentu maka ini dananya sifatnya tidak terikat atau tanpa pembatasan gitu ya. Nah, itu dari jenis sifatnya. Kemudian ada penerimaan-penerimaan dari hasil pengembangan. Apa misalnya? Saya udah punya duit nganggur, saya investasikan dalam bentuk deposito, maka akan dapat hasil investasi berupa bunga deposito ya. Atau mungkin kita simpan sebagai dana abadi. Nah, ini kan pengembangan dari uang-uang yang sudah masuk yang tadi jenisnya sumbangan atau bukan sumbangan, kemudian yang tidak terikat atau tanpa batasan bisa kita kembangkan. Kalau uang-uang dari donor kerjasama dengan donor itu tidak bisa sembarangan make karena sifatnya adalah dengan pembatasan atau terikat maka kita nggak bisa gunakan untuk naruh uang di deposito atau untuk jualan produk gitu atau untuk dana abadi tidak boleh karena sudah terikat dengan kerjasama. Ada yang mau bertanya, boleh? Boleh, ya langsung aja kalau yang bertanya ya. Eh, Silakan. oke, silakan Mas Kuntoro. Oke. Silakan.
Thank you, Mbak. Pak Hadi, Ya, selamat siang. yang Mas Saya Kutoro Kuntoro. dari IOG. Ini ada statement yang dari Pak Hadi yang mungkin agak membingungkan saya. Jadi Heeh. dinyatakan bahwa ada sumbangan dari orang pribadi untuk keperluan emergency response misalnya ya. Ya, Itu dikategorikan sebagai restricted. ya, Tapi sepengetahuan saya, sepanjang si pemberi dana itu tidak membatasi harus dipakai buat apa, itu dia masuknya ke tanpa It- pembatasan. Jadi bentuk crowdfunding atau pengumpulan dana masyarakat itu ya, kebanyakan memang tanpa pembatasan karena orang menyumbang itu walaupun tujuannya untuk emergency response misalnya, tapi dia tidak membatasi penggunaan uangnya itu dibuat apa gitu. Tapi memang tujuannya untuk emergency response. Saya menyumbang, Mm-mm. terserah itu mau dibelikan apapun, tapi itu untuk keperluan emergency response. Kalau menurut aku itu sumber dana dari tanpa pembatasan. Nah, yang dengan pembatasan itu lebih Mm-mm. banyak misalnya kerjasama dengan donor, Ya, ada agreement-nya dan ada ya, detail anggarannya dipakainya buat Mm-mm. apa aja. Nah, itu Ya, yang masuk ke dalam dengan pembatasan ya, gitu. Koreksi saya kalau salah, Pak Hadi. ya, enggak apa-apa. Terima kasih, Mas Kuntoro ya. Yang Anda sampaikan betul gitu ya. Artinya saya juga sependapat. Tapi saya mau memperjelas gini, misalkan gini ya. Kenapa saya tadi kasih contoh yang emergency response sebagai terikat gitu ya, atau dengan batasan kalau memang ada tujuan-tujuan ini memang khusus untuk tertentu. Misalkan gini, tanpa kita menyebutkan emergency response-nya untuk apa, gitu ya, itu sangat mungkin semuanya akan sifatnya tanpa batasan atau tidak terikat. Tetapi kalau memang kita ada tujuan khusus, misalkan emergency response untuk bencana banjir daerah A, gitu ya, maka kan berarti ini peruntukannya khusus ke sana gitu ya. Hmm. Nah, maka yang begini bisa kita kelompokkan sebagai terikat karena memang itu hanya untuk bencana yang di daerah A, tidak boleh untuk yang lain. Tapi kalau selama crowdfunding yang kita coba tawarkan kepada para donor individu tidak secara spesifik menyebutkan untuk tujuan tertentu, saya kira betul Mas Kuntoro gitu ya, tidak perlu tidak dikelompokkan sebagai terikat. Tetap itu dana tanpa pembatasan. Seperti itu maksud saya gitu ya. Jadi kalau emergency support yang ditawarkan kepada individu itu oleh kita nih, itu mengarah kepada tujuan tertentu, maka dana-dana itu yang masuk, maka dia terikat untuk tujuan tertentu tersebut. Tetapi kalau itu kita tawarkan secara umum bahwa untuk emergency response, maka tentu saja itu masuk kelompok tidak terikat. Kira-kira begitu Mas ya. Saya melengkapi dan Siap. atas yang Mas Kuntoro sampaikan. Oke, siap. Makasih, Pak Hadi. Ya, sama-sama. Ya, nah ini ya memperjelas apa yang disampaikan Mas Kuntoro juga ya. Saya definisikan tanpa batasan yang tidak terikat atau yang dengan batasan. Jadi memang kalau yang tanpa batasan jelas kayak di bisnis atau di profit gitu ya. Uang yang masuk itu tentu bisa digunakan secara bebas oleh organisasi untuk program apapun gitu ya. Tanpa ada ini yang harus di ini apa namanya tentukan. Sedangkan dengan batasan tadi bahwa sudah pasti karena ada kerjasamanya, ada agreement-nya bahkan gitu ya dengan donor contohnya, tentu saja hanya bisa digunakan untuk yang disepakati dengan donor. Tapi tadi contoh yang saya emergency response, kalau memang kita sebutkan bahwa emergency response-nya untuk tujuan tertentu, bencana daerah A, daerah B, maka tentu saja ini mengikat di kegiatan tersebut. Bahwa nanti kemudian setelah masa tanggap daruratnya selesai, uangnya masih bersisa, nah ini bisa kemudian dialihkan menjadi untuk emergency response secara umum di organisasi. Tapi selama masih masa tanggap darurat untuk bencana di daerah tertentu, maka selama itu pula dana itu jadi terikat. Nah, jadi kita harus pahami bahwa konteks terikat ini bisa jadi ada dokumen tertulisnya berupa perjanjian kerjasama seperti dengan donor-donor, tapi ada juga yang tidak tertulis, itu tergantung apakah ada tujuan khusus yang akan dicapai dengan kita mencari dana tersebut. Kira-kira begitu yang bisa menjadi rujukan memisahkan mana uang-uang masuk organisasi yang terikat dan tidak terikat. Nah, siklus pengelolaannya tidak jauh berbeda antara kita dengan di profit gitu ya. Tentu saja sama-sama ada sistem penganggaran gitu ya. Di bisnis kan juga ada namanya RKAT. Kalau kita kan juga punya anggaran. Cuman mungkin
Saya kalau melihat, saya ketemu di beberapa non-profit ya, lembaga nirlaba ini, lebih seringnya kalau ngomong anggaran selalu anggaran proyek ya. Saya kok jarang ketemu sama organisasi yang ngomong anggaran organisasi secara menyeluruh, termasuk proyek-proyek di dalamnya. Umumnya kalau bicara anggaran kok anggaran proyek ya, padahal anggaran organisasi penting gitu ya, kayak yang kita bahas kemarin di pengantar ya, terkait perencanaan penganggaran strategis. Besok kita akan bahas juga bahwa anggaran itu justru bermula dari anggarannya organisasi, kemudian kita coba pilah-pilah untuk ditawarkan kepada beberapa donatur atau lembaga donor yang isunya sesuai gitu ya, kemudian baru kita punya kerjasama dengan donor tersebut, maka itu menjadi anggaran proyek. Tetapi anggaran proyek idealnya berasal dari anggaran organisasi. Nah, ini diatur dalam sistem penganggarannya organisasi ya. Kemudian tentu saja dari penganggaran ini asumsinya kita akan dapat kerjasama dengan donatur gitu ya, dengan lembaga donor, maka kemudian kita akan mempraktekkan atau mengimplementasikan program ya, maka akan ada nanti dana masuk, ada dana keluar. Bagaimana dana masuk diatur, maka dibuat sistem, bagaimana sistem penerimaannya. Uang masuk melalui kas akan berbeda dengan uang masuk melalui bank. Nah, ini kan akan diatur mekanismenya seperti apa gitu ya. Kemudian catat-mencatatnya seperti apa. Nah, ini pengelolaan keuangan dari sistem penerimaan. Sistem keuangan juga begitu ya. Di non-profit ini, di nirlaba tidak sekompleks di bisnis ya, di profit. Umumnya kalau pengeluaran di nirlaba ini kan paling banter pengeluaran berkaitan dengan pengelolaan uang muka ya, dari mulai pengajuan sampai pertanggungjawaban. Ini uang muka. Itu uang muka akan berbeda dengan pengeluaran kalau untuk procurement gitu ya. Procurement kan dimulai dari ada permintaan barang, memilih vendor, membeli barangnya, nerima barang sampai digunakan masuk ke gudang atau digunakan. Nah, ini kan juga sama-sama sistem pengeluaran tapi procurement berbeda dengan advance uang muka tadi. Atau mungkin sama-sama pengeluaran melalui kas ya. Pengeluaran melalui kas kan juga berbeda, memulainya dari yang pengeluaran untuk uang muka maupun untuk procurement gitu ya. Petty cash atau uang kas kecil mungkin kan dimulai dari penetapan kas kecilnya berapa sih saldonya, lalu kalau sudah, yang kedua nanti kan berarti kasnya bagaimana mengeluarkan uang kas gitu ya, kemudian bagaimana mengisi kembali kas kalau sudah mulai tipis saldonya. Nah, ini kan sama-sama sistem pengeluaran tapi memulainya berbeda. Nah, kemudian pengeluaran yang lain. Nah, ini berarti setelah ada anggaran kita nerima uang, kemudian mengeluarkan uang. Pada akhirnya kemudian uang masuk uang keluar yang sudah kita jalankan, kemudian kita pertanggungjawabkan gitu ya, dalam sebuah laporan keuangan. Nanti ada sistem pelaporan ya. Sistem pelaporan tentu saja dimulai dari dokumen-dokumen yang tadi terjadi dari transaksi keuangan kegiatan gitu ya, akan masuk ke keuangan, kemudian diverifikasi apakah lengkap atau tidak. Kalau ada yang nggak lengkap maka diminta kembali kepada orang yang melaksanakan kegiatan supaya dilengkapi sampai kemudian dinyatakan lengkap dan siap dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan organisasi maupun laporan keuangan untuk kepentingan donatur kita ya. Kan beberapa contoh di beberapa NGO kalau kerjasama dengan donor ini biasanya donor-donor ini minta laporan khusus sesuai dengan format yang diberikan oleh para donornya gitu ya. Nah, ini tidak terhindarkan memang nanti kita akan punya banyak laporan keuangan ya, terutama kalau donornya banyak dan masing-masing minta laporan, tentu saja kita harus menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan donor. Tapi sekali lagi jangan salah ya, proyek-proyek kerjasama dengan donor adalah bagian dari kegiatannya organisasi. Oleh karena itu laporan keuangan organisasi jangan dilupakan gitu ya. Bagaimana nyusunnya ya, tinggal gabung saja laporan keuangan proyek-proyek yang kita kerjakan gitu ya, ditambah laporan dari kegiatan yang non proyek-proyek yang kita kerjakan juga di organisasi, ini tinggal digabung menjadi satu, nanti kita punya laporan keuangan organisasi. Ini siklusnya. Saya sudah langsung punya slide begini. Tadi kita sudah mencoba menjabarkan jenis-jenis penerimaan dan sifatnya gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu nih, semua peserta ini yang mengikuti pelatihan ini kan beragam organisasinya ya. Saya ingin coba teman-teman semua identifikasi ada berapa jenis penerimaan di organisasi masing-masing. Ini contoh cuma 5, tapi harusnya lebih dari 5 ya. Nanti Anda tuliskan jenis penerimaannya apa saja. Tadi contoh ada sumbangan dari individu ya, kemudian dia
Kuntoro bilang ada hibah dari lembaga donor dan seterusnya. Nah, masing-masing ini jenis penerimaan ini tolong Anda isi apakah ini kategorinya sumbangan atau non sumbangan ya dari penerimaan yang Anda catat. Lalu jelaskan juga sifatnya tadi yang dua tadi ya, terikat atau tidak terikat. Nah, kalau teman-teman menjawab paling lengkap dan benar tadi yang dibilang Mbak Indah ya. Gitu ya Mbak Indah ya, ada Betul. right. Jadi kayaknya saya jeda dulu untuk lanjut materinya. Silakan Mbak Indah, saya minta teman-teman bisa mengerjakan ini dulu, mengisi lembar jawaban nanti dikumpulkan ke Mbak Indah, yang banyak benarnya akan dapat surprise. Silakan Mbak Indah. Terima kasih teman-teman. Silakan dilanjut Mas Hadi. Oke, terima kasih. Nah, baik kita lanjut sedikit ya. Berkaitan dengan penerimaan, ya, maka nanti kita akan coba membuat semacam skema gitu ya, atau struktur atau sistematika bahwa penerimaan di non-profit ini ada dua yang pokok, namanya tadi sumbangan dan non-sumbangan. Lalu secara standar akuntansi keuangan ISAK 335 itu ada jenis penerimaan yang ketiga yang namanya penghasilan komprehensif lainnya ya, itu memang ada di standar ya. Nah, dari tiga kategori penerimaan ini ya, sumbangan, non sumbangan maupun penghasilan komprehensif lainnya, itu akan ada subnya atau turunannya yang kita sebut sebagai level ketiga gitu ya. Nah, isinya apa saja? Yaitu kalau sumbangan mungkin bentuknya bisa jadi ada sumbangan hibah. Hibah dari mana? Mungkin hibah dari donor. Yang kedua mungkin selain hibah ada donasi, donasi dari individu tadi misalkan gitu ya. Atau ada yang berikutnya yang masuk kategori sumbangan adalah bantuan dari pemerintah, atau ada mungkin tadi wakaf gitu ya. Atau juga ada jenis sumbangan yang lain namanya kontribusi, tanda kutip mungkin bahasa lainnya saving gitu ya. Saving kan itu tidak diperbolehkan oleh donor ya. Kita sebut saja pakai bahasa akuntansi kontribusi. Kontribusi masuk sumbangan. Atau mungkin bentuk organisasi non profitnya adalah perkumpulan ya, yang bukan yayasan. Kan ada anggota tuh. Anggota kan ngasih uang iuran anggota. Nah, itu iuran anggota termasuk kategori sumbangan ya. Nah, dari masing-masing ini iuran anggota, sumbangan, dia tidak terikat atau tanpa pembatasan ya. Kemudian kontribusi juga tidak terikat. Nah, yang perlu perhatian terikat atau enggak mungkin yang jenis hibah, donasi, bantuan. Tergantung apakah dari ketiga jenis ini, sumbangan ini, hibah, donasi, bantuan atau wakaf ini ada hal-hal yang disepakati bersama antara organisasi kita dengan para penyumbangnya, donaturnya. Kalau ada yang kesepakatan bersama itu berarti terikat, tapi kalau kita bebas menggunakan dananya dari para penyumbang ya berarti tidak terikat. Kira-kira gitu ya. Lalu level kedua yang non sumbangan ya, itu kan bisa jadi kita melakukan layanan jasa ya, mungkin jasa konsultasi, jasa advokasi, atau jasa riset gitu ya. Kemudian dari jasa-jasa ini kita menerima bayaran, walaupun kita mungkin nggak pasang tarif gitu ya, ternyata dibayar. Atau memang sengaja pasang tarif karena organisasi kita expert di situ ya, enggak apa-apa nerima bayaran, maka uang masuknya non sumbangan ya tadi. Atau mungkin ada kita menyewakan alat kerja ya, atau asetnya organisasi, mungkin menyewakan mobilnya, merentalkan kameranya, laptopnya, meja kursinya, atau bahkan ruangan kantornya yang sebagian nggak dipakai ya gitu ya. Ini maka akan ada uang masuk, namanya penyewaan fasilitas ya, uang masuk dari penyewaan fasilitas. Maka ini kategori non sumbangan, hasil investasi dari deposito, mungkin bunga deposito, bunga reksadana, bunga surat obligasi ya, surat berharga, atau penjualan produk tadi. Nah, uang masuk yang dari non sumbangan pada umumnya sifatnya tidak terikat atau tanpa pembatasan ya. Jadi yang non sumbangan umumnya ya kalau saya bilang pasti takutnya nggak pasti gitu ya. Umumnya tidak terikat. Beda dengan sumbangan. Sumbangan bisa terikat, bisa tidak terikat ya. Kemudian yang ketiga, level kedua yang ketiga, penghasilan komprehensif lain. Ini memang di standar akuntansi keuangan untuk
organisasi nirlaba ini memang menyebutkan ada jenis penerimaan ketiga, yaitu ini ya. Ini isinya ada namanya aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, ada aset neto berakhir batasannya. Ini mirip-mirip gitu ya, tapi memang beda maksudnya ya. Kemudian penerimaan lainnya. Aset neto dibebaskan dari pembatasan ini memang jenis penerimaan yang dia sifatnya hanya untuk sebagai alat perpindahan pencatatan saja ya, perpindahan pencatatan dari yang terikat sama nggak terikat. Sedangkan aset neto yang berakhir batasannya ini memang benar-benar berasal dari transaksi. Kalau yang tadi aset neto dibebaskan dari pembatasan ini bukan dari transaksi, tapi hanya untuk mencatat pindah klasifikasi, pindah kategori tadi ya, dari terikat nggak terikat. Tapi kalau yang kedua, aset neto yang berakhir batasannya ini memang dari transaksi. Gampangannya gini, Anda kerjasama dengan lembaga donor gitu ya. Kemudian selama durasi proyek Anda bekerja belanjakan uang-uangnya untuk kegiatan yang disepakati dengan donor, kemudian proyek berakhir ternyata masih ada sisa uangnya ya, uang donor, uang hibahnya bersisa. Kemudian proyek tutup, donornya ngasih closing statement kepada organisasi Anda. Silakan uang sisanya tidak usah dikembalikan ke kami, donor, tapi silakan Anda gunakan untuk kepentingan organisasi. Nah, maka sisa uang ini begitu proyek close, kapan itu ada penyerahan atau statement dari donor bahwa uangnya untuk organisasi, maka akan dicatat sebagai aset neto yang berakhir batasannya karena waktu. Ya, kenapa karena waktu? Karena proyeknya sudah berakhir kerjasamanya, ya durasi waktunya selesai, kemudian uangnya diserahkan ke organisasi. Kenapa bukan hibah, Pak? Ya enggak boleh hibah, kan waktu awal kerjasama dengan donor sudah disebut hibah gitu ya. Tapi hibahnya kan dikoreksi karena kelebihan ya, ternyata sisa. Sisa uangnya diserahkan organisasi. Uangnya jadi bebas itu sisa hibahnya. Artinya apa? Misalkan donornya tadi kerjasama dengan organisasi kita, misalkan mau ngasih hibah 1 miliar berdasarkan anggaran yang Anda ajukan. Tapi pada kenyataannya organisasi kita hanya mampu menyerap membelanjakannya hanya misalkan 975 juta saja gitu ya, maka akan tersisa 25 juta. Oleh karena itu berarti hibah yang 1 miliar tadi menjadi keliru gitu ya, hibahnya cuma 975 juta, yang 25 juta sisanya menjadi milik organisasi, itu bukan hibah lagi, tapi posnya ini namanya aset neto yang berakhir batasannya. Nah, ini memang standar ini sudah mengatur dari zaman dulu namanya PSAK 45. Sedangkan yang ini tadi aset neto dewasa batasan hanya muncul istilahnya sejak PSAK 45 dicabut kemudian diganti menjadi ISAK 35, sekarang namanya ISAK 335. Jadi pos yang aset dibebaskan dari batasan ini baru muncul, tapi dia bukan untuk transaksi. Dia hanya jenis penerimaan yang untuk pindah-pindah kamar saja gitu ya. Demikian ya yang terkait penerimaan ya. Penerimaan lain-lain saya kira teman-teman sudah paham bahwa di samping dari sumbangan dan non-sumbangan, nggak pernah kita merencanakan bahwa akan ada penerimaan ini, tapi ternyata uangnya masuk. Apa misalkan? Saya ingin tanya dong langsung sekarang sama peserta, kira-kira penerimaan lainnya ini apa ya? Nggak pernah kita rencanakan bikin proposal, dapat duit ini masuk. Nggak pernah kita memikirkan merancang pelatihan berbayar, duit ini masuk. Kira-kira penerimaan lainnya ini apa ya? Boleh Mbak Indah, saya di ini ada yang resen atau apa Mbak Indah? Pingin tahu aja nih. Pendapatan bunga, Pak. Pendapatan bunga satu, baik terima kasih Mas Kuncoro ya. Terus apalagi? Fundraising, Fundraising apa misalnya? misalkan ada ya buka fundraising aja di web gitu, di web organisasi. Terus Fundraising tiba-tiba di web organisasi. ya Oke, fundraising kemudian uangnya masuk. Uang masuk itu apa namanya Mbak kalau gitu Mbak? sumbangan Sumbangan ya. bukan? Sumbangan ya? Iya. Nah, kalau sumbangan kan kamarnya sumbangan, kan ini kamar yang tadi, lain-lain tuh. Penghasilan model lainnya. Saya kira beda kamar ya, itu sumbangan atau fundraising tuh uang masuknya, crowdfunding tuh. Oh gitu ya. Oke, baik. Coba yang lain coba. Penerimaan sewa ruangan, Pak. Sewa ruangan. Oke, Sewa Mbak ruangan nyewain kantor. ruangan ya. Enggak nyewain ruangan, tiba-tiba ada yang tertarik, terus dia mau menyewa ruangan.
Oke, berarti Mbak sengaja memang menawarkan ruangan Enggak, untuk disewakan tidak, kan ya? tidak sengaja menawarkan, tapi dia Ah, tiba-tiba dia tertarik dan eh, oke. kita memperbolehkan gitu. Oke, uang masuknya itu dari hasil ininya ya, hasil memberdayakan asetnya organisasi bukan itu Mbak? Eh, ya aset jatuhnya. Iya kan? Artinya Anda dapat uang masuk dari memberdayakan aset organisasi berupa ruangan ya, Iya. walaupun nggak ditawar-tawarkan secara sengaja gitu ya. Mhm. Tapi itu berarti namanya pendapatan non sumbangan itu Mbak, Oke. karena itu berasal dari memberdayakan asetnya organisasi kemudian nerima uang. Jadi saya kira belum pas ya, kamarnya masuk kamar yang non sumbangan Mbak, berarti Mbak itu Mbak. Oke. Oke, yang lain silakan. Belum nih, cuman masuk satu aja penerimaan lain-lain ya. Bunga bank siapa ya? Bunga deposito bisa masuk situ, Pak. Nah itu makanya saya mau nanya nih. Kira-kira apa bedanya sih bunga bank sama bunga deposito? Lebih besar nilainya kan kalau deposito dan Lebih besar. berjangka ya, Apa iya? berjangka 3 bulan, sebulan gitu ya. Apa iya sih? Misalkan nih Mbak, saya bukan nabung, saya naruh uang, Akumulasi kan. saya naruh uang 1 miliar di rekening giro. Mhm. Saya dapat taruhlah bunga banknya 3% misalkan gitu ya. Maka saya dapat uang 30 juta ya. Kalau 1 miliar misalkan gitu. 3 juta ya. Saya naruh deposito uang 100 deposito 5 juta. Dapat bunga misalkan angkanya ya lebih kecil dari 3 juta tadinya bunga. Kira-kira angka menjadi penentu nggak Mbak ini bunga deposito sama bunga bank berbeda Mbak? Belum tentu ya. Besaran uang itu menjadi penentu kalau bunga deposito besar. Boleh saya respon, Pak? Boleh. Ya, kalau deposito tuh jelas sudah ada perencanaan Pak sebelumnya. Is. Ya. Kalau pendapatan bunga kita nggak perlu merencanakan, udah pasti dapat tiap bulan. Yes, sepakat benar Mas ya. Jadi beda ya. Bunga deposito masuk kamarnya non sumbangan, kalau bunga bank sudah masuk penerimaan lain-lain. Oke, sudah terjawab. Tapi masuk penerimaan lain cuma satu, ini saya belum dapat ini dari teman-teman peserta nih sebanyak ini. Dan para pengelola keuangan lagi. Masuk cuma satu, boleh yang lain coba? Sorry, kalau Nah, keuntungan penjualan produk, keuntungan penjualan produk, misalkan produknya apa Mbak? produknya misalnya UMKM apa pemberdayaan ini UMKM Oke. kayak kebun sapi gitu buat gitu. Mm-mm. Oke, berarti kira-kira untuk jual produk ini Mbak mengeluarkan uang enggak? Misalkan abonnya dikemas dulu, Pasti ada lah pasti ya. biaya. Nah, ada biaya kalau gitu ya. Anda untuk mendapatkan uang jualan abon sapi Anda keluar biaya. Maka kategori yang seperti ini fundraising dalam bentuk usaha masuk kelompok non sumbangan, Mbak. Masuk kelompok kamar tengah tuh, belum yang kamar paling kanan lain-lain. Nah, itu non sumbangan tuh ada hasil penjualan produk. Nah, ya, di kamar itu ya, Mbak ya, penerimaannya. Belum pas dengan pertanyaan mana yang penerimaan lainnya. Ayo, ada lagi yang lain? Keuntungan exchange rate, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Itu exchange rate mungkin ya. Kalau donornya maunya anggarannya pakai valuta asing, kemudian transfernya pakai valuta asing, masuk di rekening bank kita, mungkin bank kita juga valuta asing ya, maka dirupiahkan ada selisih kurs. Kalau kursnya lagi bagus, waktu budget 13.000, waktu sekarang sudah hampir 17.000 kan untung tuh. Untung 4.000 per dolarnya ya, maka itu betul pendapatan lain-lain. Nggak pernah kita rencanakan uangnya masuk ya. Terima kasih Mas Kuntoro lagi ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Mari kita sekarang dari sisi biaya. Sisi biaya ini banyak istilah nih ya. Jadi teman-teman perlu kenali bahwa ternyata dari sisi biaya ini ada beberapa istilah. Secara standar akuntansi keuangan ISAK 335, pengelompokan biaya itu menjadi 3 kelompok besar, yaitu biaya program, kemudian biaya pendanaan, dan biaya manajemen umum. Walaupun tiga-tiganya sama-sama nanti ada pengeluaran biaya gaji, ada pengeluaran biaya fotokopi, ada pengeluaran biaya stationery,
tapi akan dikelompokkan ke program. Kalau memenuhi syarat tertentu akan dikelompokkan ke biaya pendanaan kalau memenuhi syarat tertentu, maupun masuk ke biaya manajemen umum kalau memenuhi persyaratan tertentu. Gitu ya. Tetapi di literatur-literatur lain yang sering kita kenali, jenis-jenis biaya ini ada dua sebenarnya. Kalau nggak disebut biaya variabel, maka biaya tetap atau biaya langsung dan tidak langsung. Nah, sehingga kalau standar kita mengharuskan biaya kita dikelompokkan tiga, ya, biaya program, biaya pendanaan maupun biaya manajemen umum, ya, maka biaya program itu pada umumnya itu termasuk kategori biaya variabel. Kenapa biaya variabel? Karena kalau program ada, muncul biaya. Kalau program tidak ada, tidak muncul biaya. Itu artinya apa? Biaya dikeluarkan sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Enggak ada kegiatan, biaya itu keluar, maka itu disebut biaya tetap. Ya, tetap akan keluar uangnya, walaupun kantor kita lagi sepi donor. Contoh biaya listrik, mau ada donor, mau nggak ada donor, tetap bayar listrik setiap bulan, maka itu biaya tetap. Demikian juga dengan gaji. Gaji, ya, SDM kan kerja nih, ada donor atau nggak ada donor kan tetap harus gajian misalkan, ya, maka itu biaya tetap. Kecuali mungkin biaya gajinya manajemen proyek, ya kan. Kalau ada proyek baru di lembaga kita kan suka kemudian merekrut orang yang dikontrak selama durasi proyek. Nah, maka gaji itu termasuk biaya variabel. Kenapa variabel? Ada kegiatan proyek, muncul biaya gaji untuk manajemen proyek. Proyek tutup, kontrak SDM-nya kan juga putus gitu ya, maka nggak akan ada gaji lagi. Maka gaji yang begini namanya biaya variabel. Beda dengan mungkin gajinya office boy. Ada nggak ada proyek, office boy tiap bulan bantu kita di kantor harus gajian, maka gaji ini masuk kategori biaya tetap. Itulah nanti yang menjadi pembeda ya, biaya gaji OB masuk di biaya manajemen umum secara standar akuntansi keuangan di Indonesia ISAK 335. Biaya gaji manajemen proyek masuk ke program di atas. Jadi kita harus kenal ya, sama-sama biaya gaji ini tadi contoh, yang gaji manajemen proyek masuk ke biaya program di standar akuntansi keuangan Indonesia untuk niraba gitu ya. Biaya gajinya OB tadi masuk ke biaya manajemen umum, padahal sama-sama biaya gaji. Makanya kita harus kenali syarat-syarat tertentu tersebut. Ya. Atau ada penyebutan lain ya, biaya langsung, direct cost sama indirect cost. Ya, ini banyak kan donor-donor bicaranya pakai istilah direct cost sama indirect cost gitu ya. Maka biaya direct cost atau biaya langsung itu sama seperti biaya variabel. Biaya yang terkait langsung dengan program yang sedang didanai donor atau dengan kegiatan usaha gitu ya, biaya langsung. Kalau kegiatannya nggak ada ya maka biaya langsung ini nggak keluar gitu ya. Sedangkan biaya tidak langsung ada biaya yang tidak terkait langsung dengan program ya maupun usaha gitu ya. Yang umumnya biasanya didanai oleh duitnya kantor sendiri gitu ya, maka disebut biaya tidak langsung atau biaya tetap tadi gitu ya. Jadi kita kenal istilah-istilah yang perlu teman-teman pahami dari biaya-biaya yang ada gitu ya. Jadi jenis dan alokasi biaya ini ada 3 penyebutan berdasarkan standar akuntansi keuangan tadi ya, biaya program, biaya pendanaan dan manajemen umum. Atau secara konsep penganggaran strategis itu biaya variabel dan biaya tetap. Tapi secara nanti mau menghitung analisa laporan keuangan nyebutnya atau donor nyebutnya biaya langsung dan tidak langsung. Tapi yang penting apapun namanya Anda harus pahami substansinya gitu ya, definisinya maupun terminologinya gitu kira-kira ya. Nah, sekarang lagi ya kita kasih kuis yang kedua yang tetap mencari 2 terbaik yang menjawab dengan benar tapi syaratnya ya. Coba sebutkan biaya-biaya jenis-jenis biaya yang ada di organisasi masing-masing. Lalu jelaskan biaya ini apakah tadi disebut biaya tetap, biaya tidak tetap, atau biaya variabel, biaya langsung tidak langsung gitu ya. Atau biaya program, pendanaan, dan manajemen umum gitu ya. Lalu sumber dananya sebut saja apakah biaya ini termasuk terikat atau tidak terikat gitu ya, yang mana. Nah, ini kategorinya apa? Biaya gaji kategorinya apa? Program atau tadi pendanaan atau manajemen umum. Ya, baik kita lanjut ya. Tadi case-nya jawabannya ada di slide berikutnya soalnya ya. Nah, sama seperti penerimaan.
Standar akuntansi keuangan ISAK 335 itu kan juga mengelompokkan tadi ya, biaya itu kan level pertama ya, level 1 ya. Itu ada biaya program, biaya pendanaan, dan biaya manajemen umum gitu ya. Itu level kedua atau subnya ya dari biaya. Jadi, kenapa disebut biaya program? Itu karena jenis biaya yang dibelanjakan ini dibayar pakai uang dari proyek-proyek kerjasama hibah dengan lembaga donor. Makanya mau itu biaya gaji ya personel, mau itu biaya profesional, mau itu biaya administrasi kantor, mau itu biaya publikasi, semua jenis biaya ini kalau sumber uangnya untuk membayar adalah uang hibah dari donor, maka dikelompokkan sebagai biaya program. Sebaliknya, biaya personel, gaji, tunjangan, dan lain-lain, dan juga ada biaya profesional, ya, honor atau jasa audit dan lain-lain, tapi uangnya menggunakan uang dari unit usaha atau unit fundraisingnya organisasi, maka nggak boleh dikelompokkan di biaya program. Biaya-biaya ini harus dikelompokkan di biaya kelompok kedua, biaya pendanaan. Ya, demikian juga dengan biaya manajemen umum. Semua jenis biaya apapun yang dibayarkan oleh organisasi sepanjang duitnya tidak pakai uang hibah dengan donor maupun uang dari unit usaha atau fundraising, alias pakai duitnya organisasi sendiri, maka masuk kelompok biaya manajemen umum gitu ya. Sehingga level ketiga biaya tadi yang jenisnya macam-macam ya. Biaya personel kan nanti ada biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain gitu ya. Biaya profesional itu ada honor, ada biaya audit, ada biaya notaris, dan lain-lain. Biaya beli aset ya untuk proyek-proyek gitu ya. Ada biaya perjalanan, mungkin ada tiket, hotel, per diem, transport lokal ya. Atau mungkin ada biaya hibah ke lembaga lain gitu ya, sub grantee misalkan, atau biaya publikasi iklan, dan lain-lain. Semua jenis biaya ini Anda harus hati-hati mengelompokkannya. Sepanjang pakai duitnya dari kerjasama hibah dengan donor, itu harus dikelompokkan di biaya program. Sepanjang dikeluarkan pakai uangnya dari unit usaha atau fundraising, maka itu masuk kelompok biaya pendanaan. Sebaliknya kalau nggak dari dua sumber itu uang untuk membayarnya, maka masuk kelompok biaya manajemen dan umum ya teman-teman ya. Jadi jangan salah kamar. Standar kita memang mengharuskan mengelompokkan biaya seperti itu. Percaya nggak kira-kira? Wah, nggak percaya Pak Hadi. Saya kan belum lihat laporan standar ISAK 35-nya. Boleh, baiklah Mbak. Next slide saya tunjukkan ya. Mari kita tunjukkan. Nah, ini dia. Inilah format laporan keuangan sesuai ISAK 335 di bagian yang namanya laporan penghasilan komprehensif atau apa dulu namanya laporan aktivitas ya. Di sisi beban itu kenapa itu? Kok cuman biaya gaji, upah, biaya jasa profesional dan lain-lain Pak? Nggak ada informasi Pak, biaya programnya berapa, biaya pendanaan berapa, biaya manajemen berapa. Oh, jangan salah ya. Anda bisa lihat itu ada dalam kurung catatan E. Nah, di catatan E ini ISAK 35 itu memberikan tabel. Jenis biayanya ada di tabel paling kiri tuh, gaji, upah, jasa profesional, dan lain-lain. Tapi kolom ke kanannya itu ada kelompok biaya program, ada biaya pendanaan, dan biaya manajemen umum. Jadi laporan ISAK 35 ini tetap mengelompokkan tadi biaya ke dalam 3 kelompok besar. Tapi sayangnya saya lupa menampilkan catatan E di slide ini ya. Nanti saya susulkan karena sebenarnya itu adalah lampiran dari laporan ISAK 335, bukan termasuk laporan keuangan pokok. Tapi pada dasarnya rincian biaya ini yang ada di laporan penghasilan komprehensif format ISAK 335 ini, baik gaji tadi itu, upah, jasa, kemudian administrasi, bunga, dan lain-lain, itu berasal dari pengelompokan di catatan E dari ISAK 35 yang mengelompokkan mana biaya program, mana biaya pendanaan, dan mana biaya manajemen umum. Nah, itu teman-teman ya. Termasuk di bagian atas penerimaan itu ada sumbangan dan non-sumbangan. Terus ada penghasilan komprehensif lain tuh yang di bagian bawah ya. Jadi memang standar kita harus demikian. Oleh karena itu,
di slide saya tadi yang level 1, level 2, level 3, baik penerimaan maupun biaya, itu sebenarnya menjadi alat bantu buat teman-teman kalau nanti Anda akan merancang chart of account yang kemudian terhubung dengan format laporan keuangan ISAK 335 gitu ya. Dari pengelompokan ini, ya, chart of account yang sesuai dengan ini, level-level tadi akan memudahkan Anda membuat laporan keuangan organisasi sesuai standar ISAK 335. Karena ternyata gini, kalau teman-teman sudah pakai aplikasi software ya yang beredar di pasaran, itu kan format laporan keuangannya belum ISAK 335. Maka Anda butuh alat bantu untuk mengkonversi dari software itu. Anda coba ekspor ke Excel, nanti coba laporan diutak-atik ya, dikelompok-kelompokkan supaya sesuai dengan format yang ada di layar ini gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi yang tadi saya kelompok-kelompokkan dari sisi penerimaan maupun dari sisi biaya itu adalah memang dalam rangka supaya laporan keuangan organisasinya nanti bisa tersaji sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi organisasi yang berorientasi non-laba ya, kita-kita ini. Demikian barangkali ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Baik, terima kasih banyak Mas Hadi atas paparan hari ini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Boleh, silakan Kak Arif. Pak Hadi mau izin bertanya soal Silakan penghasilan ya. lainnya tadi. Penghasilan lainnya tadi itu kan ada aset neto, apa tadi itu? Aset Dibebaskan neto dari batasan. dibebaskan dari pembatasan, betul. Nah, Ya, kira-kira itu contohnya seperti apa ya, Pak? Kalau tadi kan yang banyak kan dibahas aset neto berakhir batasannya. Kalau yang ya, dibebaskan tadi cuma disinggung pindah-pindah kamar, tapi ya. sepertinya belum tergambar contoh-contoh. Ya, Ya, baik. Terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus gitu. Yang mana memang banyak kalangan non-profit kesulitan dengan istilah baru ini yang munculnya di ISAK 335, tapi di PSAK 45 tidak ada istilah ini. Jadi saya mau ceritakan sedikit, tapi mungkin agak membingungkan atau memusingkan barangkali ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba jelaskan dulu ya. Karena ini kemudian menjadi PR buat para developer aplikasi gitu ya, aplikasi keuangan. Karena poin ini rada membagongkan, membingungkan. Jadi gini, saya jelaskan dulu dari latar belakang yang kenapa pos ini muncul, item ini muncul, dan itu bukan item transaksi. Yang pertama, itu karena dulu waktu PSAK 45 belum pernah ada istilah ini. Ya, dulu PSAK 45 semua uang masuk dari kerjasama dengan donor masuk kelompok terikat, gitu ya. Termasuk biayanya adalah terikat, sehingga normal lah gitu ya. Ini kondisi normal. Tapi kemudian sejak Indonesia mengikuti standar akuntansi internasional IFRS (International Financial Reporting Standard), kemudian di sana berlaku aturan bahwa satu topik atau satu isu pembahasan standar akuntansi itu tidak boleh diatur dalam lebih dari satu standar akuntansi. Permasalahan di Indonesia waktu itu adalah PSAK nomor 1 itu adalah termasuk di dalamnya ada format standar laporan keuangan standar bagi organisasi profit. Kemudian bagi organisasi profit, format laporan keuangan standarnya termasuk perbedaan profit dengan non-profit ada di PSAK 45. Sehingga Indonesia karena ikut standar akuntansi internasional, kemudian tidak boleh ini ada dua standar mengatur ngomong format laporan keuangan. Sehingga akhirnya yang menjadi korban adalah PSAK 45. Kenapa? Organisasi non-profit di Indonesia kan kurang begitu menjadi perhatian barangkali ya. Standarnya dicabut. Karena standar dicabut, maka menjadi masalah di Indonesia. Non-profit tidak ada rujukan format laporannya. Sedangkan mau ngikutin format PSAK 1, itu format bisnis. Tidak ada item penerimaan dari sumbangan, hibah. Adanya penjualan produk atau memproduksi produk ya, atau penjualan jasa. Atau ada harga pokok, sementara di non-profit tidak ada itu harga pokok. Gitu. Jadi format laporannya nggak cocok. Sehingga kemudian PSAK 1 direvisi oleh Badan Regulator Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya. Nah, PSAK 1 kemudian dirubah. Paragrafnya diganti bahwa format laporan keuangan
yang diatur dalam PSAK 1 ini berlaku untuk seluruh organisasi apapun bentuk hukumnya. Bentuk hukumnya kan berarti PT, CV gitu ya, firma ya, termasuk yayasan, perkumpulan, akhirnya pakai PSAK 1. Tapi kemudian disebutkan di dalam PSAK itu yang revisian bahwa khusus untuk organisasi yang bentuk hukumnya apapun, sepanjang dia orientasinya non laba, maka diminta untuk membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35 waktu itu. Nomornya 35 waktu itu ya. ISAK 35 adalah turunan dari PSAK 1. PSAK 1 diturunkan khusus hanya untuk memberikan format laporan bagi organisasi nirlaba yang PSAK 45 sudah dicabut. Nah, sehingga ngikut di ISAK 35. Tapi waktu itu ISAK 35 itu kemudian ngikutin model bisnis. Kenapa? Karena PSAK 45 kan dicabut, kemudian pakai PSAK 1 yang itu memang bisnis. Nah, ISAK 35 waktu itu karena polanya bisnis, maka mengharuskan semua penerimaan kerjasama dari donor, ya, yang uang masuk dari donor itu diakui sebagai penerimaan hibah langsung, tidak pakai ditangguhkan dulu, ditunda dulu atau terima di muka dulu, tapi langsung dianggap sebagai penerimaan. Poin pertama itu, ya, hibah menjadi penerimaan di laporan laba rugi lah ya, di aktivitas. Kelompoknya harus dengan pembatasan atau terikat. Di sisi lain, ISAK 35 bilang seperti di bisnis, semua biaya adalah biayanya organisasi. Tidak ada itu biaya yang terikat. Jadi semua biaya termasuk biaya-biaya kerjasama dengan donor, proyek-proyek, kan harusnya dia terikat gitu ya. Tapi menurut ISAK 35 murni dulu, dia adalah biaya organisasi. Jadi oleh IAE, semua biaya masuk di kelompok tidak terikat. Oleh karena itu menjadi muncul permasalahan. Uang dari donor yang sudah masuk 100% tidak pernah berkurang, padahal biayanya sudah dibelanjakan. Kenapa? Biayanya masuk di kamar tidak terikat, penerimaan hibahnya masuk kamar terikat. Artinya butuh item untuk mengoreksi di dalam kolom yang terikat atau dengan batasan, supaya bisa hibahnya terkoreksi sebesar biaya. Sebaliknya, di kolom tidak terikat, harus ada koreksi tambahan uang masuk untuk mengakomodir adanya biaya yang tadi dari terikat pindah ke tidak terikat. Nah, itu ya, sebesar angka biaya juga gitu ya. Artinya apa? Akan ada item baru yang diciptakan di sisi dengan terikat itu angkanya minus, di sisi tidak terikat angkanya plus, yang ini kalau dijumlah 0. Nah, ISAK 35 itu kemudian memunculkan istilah tadi, Mas Arief, aset neto dibebaskan dari pembatasan. Jadi chart of account ini tidak untuk transaksi, dia hanya kamar secara default yang harus kita buat jurnalnya, memindahkan biaya yang waktu kita catat sebagai terikat karena biaya kerjasama dengan donor pindah ke kamar tidak terikat. Sebaliknya di tidak terikat ada ketambahan biaya, sementara itu bukan biayanya, maka dimunculkan pos baru di sisi kredit namanya aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Riwayatnya begitu, Mas Arief, tapi memang ini praktek ini menyulitkan kalangan NGO karena tidak paham konsep bisnis. Kalau dulu waktu PSAK 45 kan jelas ya, pendapatan ya terikat ya terikat, biayanya terikat ya terikat, gitu. Demikian ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Apakah bisa diterima dengan baik, Mas Arief? Bisa Pak, bisa Pak. Nanti kita lanjutkan. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan di kamar lain. Oke, mungkin kita lanjut. Sebelum lanjut, aku boleh minta teman-teman untuk nyalain kamera nggak? Kita foto bersama dulu. Oke, aku hitung sampai 3 ya teman-teman ya. Senyum ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh langsung open mic aja. Halo Kak, Silakan Kak Fahril. ya hari ini saya lebih cenderung melamun sih Mbak terkait materi Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya masuk penerimaan tadi valuta asing dan sebagainya, kalau misalnya dimasukkan 271 triliun, bagaimana dapat bunganya? Saya lebih banyak melamun sih Mbak.
Jadi nggak ada dulu, kepikiran masih blank Mas. Masih Lanjut belum lagi. ya. Oke, ya. Emang harus praktek ya. Mungkin kalau ngomongin arsitektur keuangan ini organizer laba, ini kan sebenarnya implementasinya adalah melakukan pencatatan dan pelaporan gitu ya. Maka emang mesti praktek sehingga merasakan dan mengetahui transaksi ini karena apa gitu. Oke Mas, oke Mas. Oke, Thank you. sip. Ya, makasih. Ya, Mbak Indah. Oke, ada yang open mic nih. Terima kasih Kak Fahril. Mungkin Kak Nuryani, silakan Kak Nuryani. Ya, Mbak Indah, Pak Hadi, Ya, yang terkait penerimaan lain-lain itu biasanya kalau lembaga lokal ya kayak lembaga kami Yayasan Mati Rotasi itu tidak pernah dapat penerimaan lain-lain yang terkait kayak tadi seperti exchange rate singret. kalau Bunga bank? dan bunga bank itu ya paling pasti sedikit lah Ya, dibandingkan dengan pajak bank ya. gitu ya, karena kan kami itu kan subgrant dana dari biasanya yang dapat nilai tukar itu dari penerima langsung kayak lembaga besar seperti WWF, Mm-mm. USAID, kayak Mm. Kemonik seperti Ya, itu Pak. Jadi kalau untuk lembaga lokal kayak kami ya tidak seperti itu ya, palingan kayak penyewaan alat selam yang kami miliki ya. seperti itu Pak. Itu sangat resah sih menurutku yang tadi Ah, penerimaan lain itu. oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tulina. Benar ya, jadi gini, penerimaan lain-lain di standar akuntansi, kenapa ada pos lain-lain? Itu sebenarnya gini, dalam rangka menjembatani kalau ada transaksi yang tiba-tiba muncul tanpa pernah kita rencanakan itu sebagai kegiatan utama, kalau dimasukkan ke dalam kategori kegiatan utama kan nggak cocok ya. Pendapatan bunga bank mau ditulis dari sumbangan nggak mungkin bank nyumbang gitu ya. Atau dimasukkan sebagai penghasilan. Uang kita tidak melakukan apa-apa, keluar uang kan bukan penghasilan. Penghasilan ini kan berarti kita melakukan sesuatu dulu, mengeluarkan uang tadi ya. Misalkan mengeluarkan uang untuk mengemas apa tadi produk apa tadi yang Mbak siapa tadi ya. Nah, gitu ya, mengemas produk segala macam kan keluar uang, kemudian hasil penjualan produknya masuk. Nah, itu kan nggak bisa juga pendapatan muka masuk ke situ. Maka masuk ke kategori tadi penerimaan lain-lain gitu ya. Jadi emang penerimaan lain-lain itu angkanya idealnya menurut akuntansi tidak angka besar gitu ya. Tapi jenisnya sebenarnya nggak cuma dari pendapatan bunga bank saja, termasuk LSM seperti punya Mbak gitu ya. Mungkin ada penerimaan lain dari sisi yang ini. Laba surplus mungkin tidak ada ya karena subgrantee. Pendapat bunga bank ada kecil, atau mungkin ada pos lain yang perlu diketahui teman-teman. Misalkan gini, kan organisasi kita kan punya aset tetap gitu ya. Di dalam aset tetap apa? Kemudian aset tetap ini kan pasti suatu saat umur ekonomisnya habis gitu ya. Istilahnya secara akuntansi umur apa aset tetap kita ini akhirnya nilai bukunya sudah habis gitu ya. Ada yang nyebut nilai bukunya 0, tapi banyak lembaga nyebut nilai bukunya udah Rp1. Kenapa Rp1? Karena memang barangnya masih ada gitu ya, jadi daftar aset masih ada. Nah, suatu saat manajemen organisasi memutuskan bahwa semua aset-aset yang nilai bukunya sudah habis, alias RP0 atau RP1 akan diremajakan. Tapi kan belum tentu aset tersebut walaupun umur ekonomisnya sudah habis, barangnya sudah nggak layak pakai, nggak juga gitu ya. Bisa saja saya laptopnya awet. Laptop mungkin umur ekonomisnya 4 tahun lah paling lamanya ya, karena 2 tahun aja udah keluar spek baru, laptopnya tiba-tiba kita jadi jadul gitu ya. Padahal umurnya 4 tahun. Nah, misalkan laptop umur 4 tahun masih cakep, tapi secara pembukuan nilainya sudah habis, nilai bukunya ya, umur ekonomis habis. Nah, bisa jadi suatu saat manajemen memutuskan bahwa semua aset yang sudah habis umur ekonomisnya akan dilelang kepada karyawan, misalkan gitu ya. Dalam rangka supaya ya nggak dibuang begitu saja itu barang gitu ya, dapat uang lumayan buat nambah-nambah beli aset yang permajaan misalkan gitu ya. Maka barang yang nilai bukunya sudah habis 0 atau RP1 kemudian dilelang karyawan, karena sistem lelang kemudian barang yang masih cantik-cantik harganya biasanya naik gitu ya. Ada yang naksir banyak orang naik nih dari RP1 melejit jadi RP1000, melejit ada yang berani 100.000 ya. Berapapun angkanya uang itu masuklah ke organisasi.
Nah, uang yang kayak gini, Mbak, itu nggak pernah menjadi perencanaan dalam kegiatan utama organisasi ya. Tidak ada LSM dimanapun yang kegiatan utamanya berencana menjual aset organisasi, enggak ada. Maka kalau ada kasus begini, uang masuk dari lelang itu masuk kelompok penerimaan lain-lain. Nah, itu ya Mbak ya. Jadi ini supaya bisa menjadi perhatian teman-teman semua nih. Bisa jadi LSM kita kecil, tapi item ini mungkin Anda akan masuk uangnya. Ya, jadi ada penerimaan lain-lain yang kategori laba penjualan atau laba penghapusan, bukan penjualan, maaf, laba penghapusan atau untung dari penghapusan aset tetap. Nah, itu ada ya. Jadi ditambahkan ya. Jadi minimal ada 3 penerimaan lain-lain. Tadi bunga bank sudah pasti. Ya, kemudian laba risiko kalau kita punya valuta asing dan tadi jual aset organisasi yang sudah habis umur ekonomisnya. Jadi itu bukan kegiatan utamanya organisasi. Demikian itu ya tambahan. Demikian juga nanti di lain-lain ya, di biaya lain-lain. Kenapa sebut lain-lain? Karena sama, tidak pernah merencanakan mengeluarkan biaya untuk itu. Tapi keluar biaya lain-lain. Apa kira-kira biaya lain-lain ya teman-teman ya? Sekarang saya balik nanya lagi ya, teman-teman tolong jawab ya. Biaya lain-lain apa kira-kira? Kalau pajak lembaga kayak NPWP lembaga kan biaya lain-lain gitu kan. Biaya lain-lain, pajak lembaga maksudnya apa nih? Ngurus NPWP gitu kah Mbak? Iya, kayak Saya kira tidak masuk kelompok lain-lain ya ngurus NPWP karena gini, NPWP dibutuhkan oleh organisasi supaya bisa membuka rekening bank atau bisa transaksi beli aset kan suka tanya NPWP gitu ya. Maka saya kira itu masuk ke biaya manajemen umum gitu ya. Biaya pajak apa ngurus NPWP. Jadi kurang pas kamarnya ya, bukan masuk kamar biaya lain-lain Mbak, tetapi biaya NPWP ini atau pajak terkait membayar ngurus NPWP masuk ke biaya kelompok ketiga tadi manajemen umum karena tidak akan kita cas ke pakai duit donor maupun tidak akan kita cas pakai duit dari kegiatan usaha atau fundraising. Demikian ya, saya pindahkan kamarnya Mbak ya, bukan ke lain-lain ya untuk biaya NBP ya. Ya, Charges, Pak. Bank charges. bank Ya, Pak. charges, oh, biaya admin bank ya maksudnya ya. Iya, Biaya Pak. admin bank yang di rekening koran itu biaya transfer ini Mas. Persisnya Mas. Yang di rekening koran. Oke, yang kan. Ya, betul. Yang di rekening koran. Oke, ada lagi yang lain. Terima kasih jawabannya betul. Ada yang lain? Teman-teman, Kak Nuryani lagi, silakan. Kak Ya, Ari, silakan. boleh. Kalau kami masih bingung, biasa salah kamar, Pak. Nggak apa-apa, jawab aja nanti saya benerin kamarnya. Nggak usah kalau takut salah ya. tunjangan Nggak tahu kesehatan, kita ini biaya lain. kalau tunjangan kesehatan Pak, Tunjangan kesehatan untuk karyawan berarti ya? iya, dan asuransi Oke, asuransi kesehatan. Saya kira kamarnya nggak di lain-lain karena memang kita merencanakan mengeluarkan biaya tersebut gitu ya. Memang saya merencanakan mengeluarkan biaya untuk tunjangan kesehatan atau asuransi. Jadi kayaknya itu kan pasti didanai oleh uang kantor ya. Saya kira itu kamarnya masuk ke biaya manajemen umum ya, bukan lain-lain. Nah, tadi sifat lain-lain adalah biasanya angkanya kecil, tidak pernah direncanakan sebelumnya, tapi tiba-tiba harus keluar atau mengurangi uangnya organisasi. Nah, kira-kira gitu clue-nya. Biaya Silakan. itu Pak, biaya kerugian selisih kurs Pak. Yes, boleh, benar ya. Kalau ada laba selisih kurs, maka ada rugi kurs ya. Tapi kayaknya sekarang laba mungkin lagi posisi laba ya, karena kursnya naik terus. Ya, betul Mbak Indah ya, sesama Ya. Indah ini. Biaya sanksi Asik. pajak Pak, masuk Apa? ke situ ya? Denda pajak. Denda pajak. Denda pajak tidak tepat di lain-lain, dia lebih tepat ke biaya manajemen umum karena Manajemen. itu akibat dari kita, kewajiban kita melapor pajak tapi kemudian perhitungannya mungkin salah atau terlambat menyetorkannya dan sebagainya, tapi itu benar-benar apa namanya memang dari aktivitasnya organisasi. Saya kira itu masuk kamar manajemen umum, Mbak, bukan lain-lain. Kalau biaya ini jadi banyak nanyanya. Kalau biaya kerugian atas penjualan aset Pak, Nah, itu benar bisa masuk lain-lain. Bisa jadi mungkin yang dilelang asetnya masih punya nilai buku ya. Misalkan ya ini supaya contoh rugi. Kalau tadi kan yang sudah nilai bukunya habis maka akan masuk laba penghapusan aset tetap. Kalau yang rugi penghapusan aset tetap, contohnya gini. Misalkan ini kita kantor punya mobil kantor. Ya umur mobil taruh 8 tahun ya, baru dipakai setahun 2 tahun, dipakai bos misalkan direktur gitu ya.
Kan nilai bukunya masih tinggi tuh, ya kan? Tapi kemudian kok direktur berkehendak atau manajemen berkehendak mau meremajakan mobilnya karena kemarin kebaset sama dicoret itu ya, jadi jelek gitu ya. Mungkin kan berarti bisa aja tuh dilelang tuh ke karyawan. Mungkin kalau lelang ke karyawan harganya kan di bawah harga pasar, sehingga nilai bukunya masih tinggi, kemudian hasil lelangnya rendah, otomatis secara bukan rugi. Nilai bukunya masih 100 juta, dilelang ke karyawan, dibeli 50 juta, maka kita akan rugi penghapusan aset tetap. Betul Mbak Indah ya, itu cocok. Ya, terima kasih. Dua jawaban, dua ini betul. Ya, ada lagi yang lain? Kalau enggak ada, saya mau tanya lagi ke peserta Mbak Indah. Boleh silakan Mas Hadi. Biaya penyusutan aset masuk ke mana? Di antara 4, biaya program, biaya pendanaan, biaya manajemen umum, biaya lain-lain. Siapa yang jawab? Silakan. Ya, Tapi manajemen bukan umum, nanti. Pak. Manajemen umum, alasannya apa? Alasannya karena dia masuk ke dalam kategori eh bukan biaya program dan apa? Kenapa bukan biaya program? Tadi saya nyebut loh. Kenapa Ya, sudah bukan karena program? Apa itu? karena dia tidak masuk ke dalam kegiatan program, Kak. Kalau kegiatan program kan contohnya seperti kayak perjalanan dinas gitu Ya, atau kegiatan-kegiatan workshop gitu. alasannya masih 50% lah. Yang lebih tepat apa ya kira-kira kenapa Anda masukkan dia sebagai manajemen umum? Boleh, Pak? Ya, silakan. Siapa nih? Sebut nama ya, biar saya tahu. Oh iya, nama saya Kuntoro, Pak. Nah, silakan Mas. Apa alasan Anda pilih masuk ke mana tuh? Itu masuknya benar tadi Mbaknya ke manajemen umum selama aset itu dicatat sebagai pengeluaran lembaga. Karena kalau dibelanjakan dari program itu tidak dicatat sebagai aset, ya, tapi sebagai pembelian equipment. Begitu proyeknya selesai, nilai buku masih ada, kemudian di-reclass menjadi aset lembaga. Baru itu diamortisasi. Jadi kalau di pembeliannya dengan dana program, dia tidak diamortisasi karena masih milik donor. Nah, Ya, biasanya begitu, Pak. gitu ya. Oke. Ya. Saya kira jawaban Mas Kuntoro lebih lengkap daripada jawabannya Mbak Indah. Oke, Mas Kuntoro, terima kasih. Ya, Anda sudah benar menjawab ya. Alasannya tepat seperti yang saya maksud. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mbak Indah, saya kembalikan ke Mbak Indah. Silahkan. Ada Baik, pertanyaan. terima kasih banyak Mas Hadi. Mungkin kita buka sesi tanya jawab satu lagi kali ya, Ah, untuk boleh. teman-teman Ya, yang ingin satu lagi. tanya. Boleh, silakan open mic aja. Sorry ya, aku mau tanya lagi ya. Jadi Boleh. keseringan nanya. Aku saat ini masih pakai sistem akuntansi ISAK 35. Ya, Nah, kebetulan masih pakai Sango nih. ya, Nah, untuk yang ISAK 335 itu mulai berlaku kapan ya? 1 Yang bisa Januari kita 2024, Mas. berarti laporan keuangan 2024 sudah harus meratifikasi 335 ya? Ya, betul. Jadi kalau Anda pakai Sango, coba cek Sango yang versinya Anda pakai sekarang apakah masih versi 4201 atau sudah 4423. Kalau Anda sudah pakai yang versi 4423, sudah meratifikasi ISAK 335. Oh, I see. Baru saya request Pak tadi. Oh iya, berrequest. Baik, terima kasih. Mantap itu. Oke, Jadi terima kasih Pak. ya, yang menjurnal tadi, yang pertanyaan Mas Arief, aset itu dibebaskan batasan, itu secara otomatis dari Sangonya. Jadi Sango yang sekarang itu bisa menampilkan sesuai PSAK 45 Mas, bisa sekarang gitu ya, sesuai dengan ISAK 35 murni tadi kemarin, bisa menampilkan sesuai dengan tadi kelompok masing-masing dengan batasan, tanpa batasan itu juga masing-masing muncul. Jadi versi Sango yang 4423 ini mengakomodir ISAK 335, ISAK 35 dan juga PSAK 45, bisa dipilih tampilannya. Demikian ya Mas Kuntoro ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima Sip. kasih, cukup dari saya. Siap, makasih. Pak Hadi, saya izin Ya. bertanya. Ya. Apa perbedaan signifikan antara ISAK 35 sama ISAK 335? Ya, sebenarnya tidak berbeda jauh, Mbak. Cuman ISAK 35 nomornya saja berubah. Tapi gini, kebanyakan di sekarang itu kecenderungannya
biaya yang tadi kerjasama dengan donor oleh para kalangan non-profit tetap dikelompokkan sebagai dengan pembatasan atau terikat supaya sesuai dengan rohnya. Dan ini juga sejalan dengan di PSAK 1 yang sekarang sudah berubah juga di Januari 2004, PSAK 201 di paragraf 5 bahwa disebutkan sepanjang nomenklatur yang ada di dalam format laporan keuangan tidak sesuai atau perlu disesuaikan dengan substansi dari pelaporan keuangan itu sendiri, maka diperbolehkan menggunakan istilah yang lebih tepat. Jadi sekarang dengan adanya klausul paragraf 5 ini sebenarnya kita boleh-boleh saja mencatatkan biaya proyek kerjasama dengan donor, biaya program biaya program kerjasama dengan donor tetap di kamar dengan batasan atau terikat. Kalau waktu ISAK 35 awal-awal itu ya, itu wajib digeser biayanya menjadi tidak terikat. Seperti itu Mbak Indah. Jadi secara substansi perubahannya sedikit lebih kepada perubahan nomor ISAK-nya saja, tetapi sekarang itu tidak sekaku waktu ISAK 35 baru muncul gitu ya, harus seperti itu, biaya tidak terikat ya tidak terikat, tidak ada di biaya terikat, tapi sekarang ini sudah lebih leluasa sesuai paragraf 5 PSAK 201. Demikian Mbak Indah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin langsung aja closing statement dari Mas Hadi untuk sesi 2 ini. Ya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan tadi materi hari ini sebenarnya membahas kerangka arsitektur keuangan organisasi nirlaba. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengkategorikan komponen penerimaan dan biayanya terutama gitu ya. Itu supaya tetap sesuai dengan substansi transaksinya ya. Kalau ngomong arsitektur kan bangunan gitu ya. Jadi kalau pilar ya taruh di pilar ya, jangan pilar taruh di pondasi misalkan gitu. Gampangannya. Kalau kemarin bilang ISAK 35 itu rada kaku karena harus kayak bisnis, ibaratnya pondasi dipindah jadi pilar atau pilar jadi pindah pondasi. Kalau sekarang saya berharap bahwa memahami kerangka arsitektur keuangan nirlaba ini, mari kita dudukkan, kita tempatkan substansi transaksinya ke dalam substansi, karena pada dasarnya prinsip dasar penyajian laporan keuangan ini menganut prinsip substance over form atau substansi mengungguli bentuk materialnya. Mungkin itu saja, tapi tambahan terakhirnya adalah bahwa mari kita praktekkan, kita implementasikan hal ini ke dalam pencatatan dan pelaporan kita sebagai organisasi nirlaba. Demikian Mbak Indah. Baik, terima kasih banyak Mas Hadi atas paparan hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih banyak juga untuk sahabat Lingkar Madani telah meluangkan waktunya pada pelatihan daring dengan judul upaya menempatkan pengelolaan keuangan sebagai pilar strategis keberlanjutan OMS di Indonesia. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Selamat Ya, terima sore. kasih. Sampai jumpa Terima teman-teman. kasih. Terima kasih banyak.